Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih-Mu yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Kami mohon bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Serta ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari, menjadi berkat bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini kita semua tentu pernah mengalami berbagai persoalan dan merasakan kebimbangan serta kegalauan. Kita bingung ketika harus mengambil suatu keputusan. Kita ragu apakah keputusan yang akan kita ambil sudah benar dan pas jika ditimbang dari segala sudut ilmu atau bidang ilmu, supaya tidak menjadi keputusan yang tidak adil. Banyak hal yang membuat kita sering bingung dan ragu dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Paus Fransiskus pernah berbagi cerita bahwa ketika dirinya harus mengambil keputusan yang tidak mudah, ia menuliskan kebimbangannya dalam sebuah kertas lalu meletakkannya di bawah patung Santo Yusuf yang sedang tidur. Ia kemudian berdoa, "Ya Santo Yusuf, penjaga yang setia dan pribadi yang teguh di hadapan Allah, aku menyerahkan kepadamu segala keinginan dan kerinduanku. Pandanglah aku anakmu dan bantulah aku dengan kekuatanmu. Ya Santo Yusuf yang tulus dan setia, dengarkanlah doa dan permohonanku." Santo Yusuf memang pribadi yang tulus dan setia yang layak untuk diteladani. Dalam kisah kelahiran Yesus, Yusuf memainkan peranan yang sangat penting. Ia bersedia menerima Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus, sebab laki-laki, apalagi sebagai tunangan Maria, tentu saat itu Yusuf mengalami dilema yang berat.
Ia tergoda untuk lari dari Maria, dari persoalan yang ia hadapi. Tindakan akan dibenarkan oleh hukum. Hukum justru akan mempersalahkan Maria. Namun Yusuf ternyata tidak sekedar pakai logika, ia juga pakai hati nurani. Ia mendengarkan hati nuraninya dan kemudian mengambil keputusan untuk menerima Maria sebagai istrinya. Ini mengajarkan kepada kita tentang perlunya kepekaan hati nurani dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Kepekaan hati nurani Yusuf tentu merupakan buah dari kedalaman hidup doanya. Yusuf tidak saja memiliki kepekaan hati nurani tetapi juga ketajaman mata batin. Ia mampu melihat berkat yang Allah sediakan di balik persoalan yang ia hadapi. Seperti Yusuf, kita juga terkadang ingin lari dan menghindar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Hal itu terjadi karena ketika berhadapan dengan suatu masalah, pandangan kita hanya terpaku pada masalah itu saja dan gagal untuk melihat bahwa di balik masalah itu Allah ternyata sedang mengerjakan karya penyelamatan yang akan mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kita. Setelah hujan badai yang kelam mengerikan, akan ada pelangi yang indah dan mentari yang terang. Maka memang kita memerlukan ketajaman mata batin untuk dapat melihat berkat-berkat yang tersembunyi di balik persoalan hidup yang kita temui, khususnya ketika kita merasa bingung dan bimbang, ragu dan bahkan putus asa. Bersama Bapak Paus Fransiskus, marilah kita meneladani keutamaan Santo Yusuf dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang dilematis, yang menggoda kita untuk mencari aman dan mengutamakan kepentingan sendiri, marilah kita memperjuangkan yang terbaik demi ketaatan terhadap Allah. Saat menghadapi situasi yang dilematis, kita memerlukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan tampak dalam kemampuan untuk memilih dan memilah yang benar dan tepat. Kebijaksanaan juga tampak dalam kemampuan untuk melihat sesuatu yang positif di balik sesuatu yang negatif. Tentu kita juga melibatkan peran Allah lewat Roh Kudus-Nya yang selalu hadir, yang selalu ada, yang menggerakkan hati dan pikiran kita untuk selalu memilih, menentukan mana yang baik dan benar sesuai dengan suara Allah, keinginan roh bukan keinginan daging. Maka apapun juga panggilan dan peran kita dalam kehidupan ini, marilah kita meneladan Santo Yusuf dalam hal ketajaman mata batin, kebeningan hati nurani, dan kebijaksanaan dalam ketaatan pada kehendak Allah. Semoga Tuhan membantu kita dalam melihat silsilah sejarah Yesus yang begitu panjang dan mendengarkan berita tentang hadirnya Yusuf yang menyertai, menemani ada dalam peristiwa kelahiran Yesus. Yusuf, seorang bapa yang mendengarkan Allah, yang setia dengan Allah, tidak lari dari persoalan. Dan peristiwa kabar kelahiran Yesus yang dikandung oleh Roh Allah itu tidak membuat dia takut dan gemetar. Semoga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berani, yang setia, yang beriman akan penyelenggaraan ilahi Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami merasa bingung, bimbang dan ragu serta putus asa. Santo Yosef, yakinkan kami untuk mengambil keputusan seperti Engkau mengambil keputusan untuk tetap setia menerima Maria menjadi istrimu yang akan melahirkan Yesus Tuhan Juru Selamat kami.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.